Shalom, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya di rumah. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Jika ada yang sakit, tetap semangat muji Tuhan. Betul? Betul. Pelen bagaimana kabarnya? Baik. Oh, Pelen keadaannya baik katanya. Hari ini, karena keadaan kita baik, tetap kita semangat puji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Lagunya apa Pelen? La rohala ada. Bila roh Allah ada. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3 ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Buat tangannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Ayo Pelen, kita doa. Terima kasih Tuhan karena hari ini adalah berkat yang luar biasa Tuhan berikan. Dan kesempatan ini kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelen tahu dari mana kita akan baca? Masih belum. Masih belum, Pelen nggak tahu ya karena belum dikasih tahu. Hari ini kita akan membaca kitab kita yang diambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya 1 sampai 12. Pelen tahu isinya apa? Masih belum. Masih belum tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita baca. Apa sih isinya? Ini isinya. Kakak Pelen dengar ya. Oke. Firman Tuhan yang sangat spesial. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tadi 12 ya? Iya. 13 ternyata salah. Maklum dah tua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangku-mangku sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Wah, oleh apa tadi? Mereka tadi mabuk oleh anggur manis. Kalian pernah mabuk? Enggak. Oh enggak, kalau boleh jangan ya.
Karena itu tidak Baik. tidak baik. Hari ini tema kita, Pelen tahu apa tema kita? Belum. Belum ya. Tema kita hari ini adalah Pentakosta. Pelen tahu nggak itu apa Pentakosta? Belum. Wah, masa nggak tahu sih? Adik-adik di rumah tahu apa itu Pentakosta? Sebagian tahu, sebagian tidak, ya kan? Yang tidak tahu akan saya kasih tahu. Pentakosta itu adalah kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Iya. Pengen tahu bagaimana cerita turunnya Roh Kudus? Belum. Oh, itu juga nggak tahu. Wah, kasihan ya yang tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, kita akan mendengar bagaimana cerita turunnya Roh Kudus. Tapi sebelum itu, Roh Kudus itulah yang menghibur kita, memberi kekuatan. Roh Kudus itu juga yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus naik kemana? Ke suka. Naik ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Penghibur. siapa itu tadi? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Coba ambil itu Kak. Kita akan melihat cerita tentang Roh Kudus. Sini, oke. Ini kita akan melihat cerita tentang Roh Kudus. Tolong Kak ambil itu. Oke, ya nah. Tentang Roh Kudus, WD. Ini hiasan dibuat Pelen nih katanya. Wah, kok masa dijatuhkan? Oke, ini gambar siapa? Tuhan Yesus. Iya, ini gambar Tuhan Yesus. Sini, oke. Ini gambar. Murid-murid Yesus. Iya, ini gambar murid-murid Yesus bersama dengan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka waktu itu pergi ikut bersama Yesus untuk menyaksikan Yesus kemana? Ke surga. Iya, naik ke surga. Pada waktu itu Yesus bangkit dari dunia kematian. Pada hari keberapa Yesus bangkit? Ayo, ada yang tahu? Pada hari? Ketiga. Iya, benar. Pada hari Ketiga. ketiga. Ada yang tahu dari rumah? Iya, benar. Yang tahu, yang nggak tahu nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Oke, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan mereka bersama-sama pergi ke sebuah taman untuk menyaksikan Yesus naik ke surga. Pada waktu itu Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan datang untuk memberikan apa ini? Waduh, kekuatan yang akan menghibur, membuat kita Senyum. membuat kita tersenyum, tidak Nangis. menangis lagi. Nah, pada waktu itu Yesus naik ke surga. Wah, semua orang menyaksikan. Orang yang percaya mengantarkan Yesus, murid-muridnya yang disebut dengan Rasul menyaksikan Yesus naik ke surga. Wah, ini Yesus, dia naik ke surga. Pada waktu itu Yesus naik ke surga, murid-muridnya pun pulang ke rumah. Mereka pergi ke Yerusalem. Wah, ambil. Oke. Pada waktu itu murid-murid Yesus ada di dalam mana? Dalam rumah. Ini rumahnya. Ini murid-muridnya ada di dalam rumah di Yerusalem. Dan mereka pergi dalam rumah, mereka berdoa, mereka tetap muji Tuhan. Mereka dengan senang hati untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan. Dan pada waktu itu mereka memuji bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Mereka bernyanyi ya. Mereka juga berdoa bersama dan mereka menantikan. Nah, pada waktu itu semua orang, ada yang dari Asia, ada orang Arab, ada orang Mesopotamia, ada orang dari Roma, ada orang dari
Mesir, banyak. Ada yang dari Yudea, mereka kumpul di Yerusalem untuk merayakan satu acara. Kebetulan disitulah Roh Kudus itu turun. Pada waktu itu, Roh Kudus itu turun menghinggapi siapa? Ini Roh Kudus turun. Wah, nggak muat, tertutup muka Kak Pelen. Iya, ketika Roh Kudus itu turun, kemana Roh Kudus turun? Ke bumi. Ke bumi. Iya, Roh Kudus itu turun ke dalam murid-muridnya. Murid-murid siapa? Tuhan Yesus. Iya, makanya itu yang disebut dengan lambang api. Ada percikan api di atas kepala mereka seperti ini. Nih, murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Di atas kepalanya ada api, tapi api itu tidak membakar ya, tidak membuat hangus kepalanya seperti cung gitu, enggak ya, tidak menghanguskan kepalanya. Nah, di saat itulah sebagian muridnya keluar. Mereka keluar dari rumah, dan sebagian orang lain bengong. Kenapa bengong? Kalian tahu kenapa bengong? Belum. Mereka semua orang yang menyaksikan pada waktu itu bingung, karena murid-murid Yesus ini bisa berbahasa setiap orang yang ada di sana. Murid-muridnya itu adalah orang Galilea, dan semua orang bingung melihatnya. Loh, kok mereka bisa bahasa kita? Contoh ya, misalnya di sana kalau ada orang Karo, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ya, Roh Kudus itu yang akan memberi kita kekuatan. Memberi apa? Kekuatan yang akan menghibur kita, yang menolong kita, yang akan membantu kita dalam setiap kehidupan kita. Asalkan apa nih? Wah, Pelen bingung. Asalkan tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti murid-muridnya. Murid-muridnya tadi, mereka setia kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka terus memuji Tuhan, mereka menantikan apa yang Tuhan janjikan. Yang penting adik-adik tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, maka ada saatnya Tuhan akan menolong dan memberikan kita apa? Kekuatan melalui Roh Kudusnya. Itu dia. Artinya adik-adik jangan pernah bermalas-malesan. Nih, Pelen berapa kali berdoa satu hari? Oke, dia 3. Apa aja? Pagi, doa bangun pagi. Mau tidur. Sebelum makan. Selesai itu? Cuma 3 kali. Wah, adik-adik yang di rumah berapa kali berdoa? Ada yang tahu berapa kali? Mungkin ada yang tidak pernah berdoa nih ya. Ada yang tidak pernah berdoa, ada yang 4 kali, ada yang mungkin 100 kali satu hari. Mungkin ya, mungkin. Tapi tidak apa-apa, yang penting adik-adik rajin berdoa. Yang penting kita rajin berdoa, memuji Tuhan. Lagu kesukaan Pelen apa? Wah, sudah lupa katanya. Tapi yang pasti adik-adik jangan pernah malas. Oke? Oke. Jangan pernah malas, tetaplah memuji Tuhan. Kalau gitu, apa lagu kesukaan Pelen tadi? Lupa. Gimana ya? Kesukaan Pelen ini lupa. Kalau nonton sinetron ini nomor 1 nih. Katanya. Enggak ya, yang penting anak yang baik. Oke, Naku? Oke, yang penting anak baik. Yang penting tetap menjadi terbaik di tengah keluarga. Supaya, oh iya, ingat,
Roh Kudus itu tidak bisa kita perintah-perintah. Karena Roh Kudus itu hanya dapat dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Oke? Dia tidak dapat diperintah oleh manusia. Roh Kudus, kau harus hadir di sini. Roh Kudus, aku pengen ini. Oh, tidak bisa. Ya, Roh Kudus tidak bisa digerakkan seperti itu. Yang penting kita selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita melalui Roh Kudusnya. Karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan kita, ya. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa makan, itu karena berkat Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang baik hati akan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Oke, kalau gitu coba Pelen yang bawa doa. Wow, enggak, doa apa nih? Doa tahun yang lalu. Enggak tahu ya doa tahun lalu. Enggak apa-apa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus yang tetap memberkati kami, yang sudah memberi kami pengetahuan tentang firman Tuhan. Apabila ada kesalahan, kiranya Tuhan memaafkan dan kiranya Tuhan meluruskan, memberi jalan yang terbaik kepada kami melalui Roh Kudus-Mu yang agung dan yang mulia. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi sekali lagi lagunya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kok bingung Pele? Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3 ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, terima kasih semuanya. Bersama dengan saya Wahyu Bayu Tarigan dan Valentina Beru Surbakti. Semoga Tuhan memberkati, tetap setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Apa tadi Pentakosta? Turunnya Roh Kudus. Oke, dadah.